Nalah kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami atau di sekitar kami. Supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Pembacaannya terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Dua ibadah ini saya bagi ini khotbah. Pertama kita akan belajar tentang apa itu Roh Kudus dan sebagian dari tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua sebentar kita akan berbicara tentang lalu bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu buat apa kalau Roh Kudus ada. Itu yang menarik. Nah, di bagian awal yang pertama ini saudara-saudara kita mulai dulu dari pemahaman yang benar. Saya tanya banyak orang, menurut saudara Roh Kudus itu apa? Menurut saudara Roh Kudus itu apa? Banyak yang jawab, pendeta Roh Kudus itu penghibur. Saya bilang tidak juga. Kalau pekerjaannya sebagai penghibur iya kata firman. Tapi harus taruh duluan dalam hidup kita, dalam pikiran perasaan kita. Paling pertama Roh Kudus itu Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Roh Kudus itu Tuhan. Jangan taruh duluan di sini dia itu penghibur. Nanti kalau saudara tidak susah kan tidak cari dia. Nanti sedih susah sengsara baru cari dia. Dia itu Tuhan. Karena Anda percaya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Taruh duluan di sini Roh Kudus itu Tuhan. Di bagian awal yang kedua saya mau tanya kita. Lalu bagaimana seorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Bagaimana saudara dapat menilai kalau pendeta Yandi itu penuh dengan Roh Kudus? Bagaimana saudara bisa menilai para pelayan ini dan jemaat semua pelayan yang ada di sini tadi. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara menilai? Apakah kemudian karena saya berkhotbah begitu berapi-api dan luar biasa. Lantas saudara bilang, pendeta Yandi penuh dengan Roh Kudus. Apa itu? Tidak. Satu-satunya tanda bahwa seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah buah yang dihasilkan. Sama-sama 1, 2, 3. Buah yang dihasilkan. Dari buah itulah orang kenal pohonnya. Kekristenan itu ada 3 tingkatan. Kekristenan ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3. Beragama tapi tidak beriman. Untuk Kristen dia Kristen. Baptis dari tahun berapa begitu. Rantai salib besar. Semua. Tapi beriman. Belum tentu. Belum tentu. Masih sampai hari ini kita percaya, masih meyakini. Kalau jalan keluar rumah tiba-tiba rasa mau BAB. Ambil batu berapa? Ada yang masih yakin nanti batu 3 menyelesaikan masalah. Lalu kita butuh toilet untuk apa kalau batu 3 itu menyelesaikan itu masalah. Sampai hari ini. Tapi Kristen dia. Sedikit-sedikit darah Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tolong. Kalau tangan kanan gatal artinya. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat duit. Itu orang koreng pasti kaya raya. Bukan tangan kanan saja yang gatal. Semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat adalah kerja. Apa? Kerja bukan bagatal, kerja supaya dapat berkat. Alkitab bilang begitu.
Tapi saya bawa materi di banyak kota di Indonesia. Habis itu domain pendeta kita foto-foto dulu. Oh, boleh kita foto-foto. Pas mau foto ada yang lari datang dari sana. Jangan 3 orang. Kalau foto 3 nanti bunuh orang tuh betapa gampangnya. Tinggal lihat orang 3 orang tinggal. Sampai hari ini masih ada orang Kristen beriman. Saudara, saya berkhotbah di banyak tempat. Saya bilang begini, bukan kebetulan ya, kebenaran sekali. Saya sementara melayani di satu komunitas Chinese di Kupang. Saya bilang begini, ini orang percaya Tuhan semua. Yo, yakin bahwa berkat Tuhan itu Tuhan atur. Iya, yakin, amin. Lalu kenapa kamu pakai kucing yang begini-begini ini? Meyakini bahwa Tuhan itu memberi berkat. Tapi kita masih pakai cara yang jadi beragama tapi tidak naik kelas sedikit. Bertobat tapi tidak berbuah. Itu kelas 2. Bertobat, mabok tidak lagi. Tipu tidak lagi. Judi tidak lagi. Tapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Dia kalau orang bertobat tapi tidak berbuah itu hanya bicara tentang masa lalu. Kalau kasih kesempatan bersaksi dia bangun dia hanya bilang waktu tahun 1970. Ulang lagi dia ulang waktu tahun 1970. Ulang lagi waktu tahun 1970. Satu saat dia baru berdiri orang-orang baku korek bilang 1970. Hanya bicara soal masa lalu tidak ada masa depan. Nah, yang ketiga ini paling tinggi. Yaitu berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah. Dan buahmu itu tetap. Bukan buah kadang-kadang. Buahmu tetap. Nah itu yang mau kita belajar. Sekarang saya mau tanya kita dulu. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Mulai repot kita ini. Kan nanti dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Gampang. Kalau gampang-gampang susah tuh enggak ada jawaban. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Ranting yang mau berbuah cukup melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Tanpa disuruh. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang timur ancam pohon mangga berbuah? Tidak pernah kan? Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah sebagai tanda ada Roh Kudus. Tapi tidak melekat pada pohonnya. Akhirnya buahnya ada. Tapi buah plastik. Saudara pernah lihat pisang plastik? Jambu plastik? Jeruk plastik? Enak? Pernah merasa? Nah, anak sekolah minggu saja tahu. Anak sekolah minggu, jangan bicara yang dewasa-dewasa. Anak sekolah minggu tahu. Yesus pokok dan lebih kuat sedikit. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Tambah kuat sedikit boleh. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti? Pastilah. Apa? Apa? Melekat kepada pohonnya, pohon itu menghasilkan buah. Anak SD dan SMP saja sudah tahu. Di sini ada yang masih sekolah? Ada yang masih sekolah? Oh, pendeta kira sulibur. Masih sekolah. Anak SD, SMP saja tahu di pohon yang cari makanan itu bagian pohon nama apa? Akar. Dari akar dia kirim ke mana? Ke daun melalui batang. Sampai daun ada proses apa? Ada fotosintesis di sana. Menghasilkan sari-sari makanan dikirim ke ranting. Buah keluar dengan sendirinya. Tanpa berusaha itu. Persoalannya adalah kita mau melekat atau tidak. Itu dia punya soal di situ. Kita ini tema tentang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mulai dari gambaran itu dulu baru kita masuk. Lalu sekarang saudara-saudara. Bagaimana itu kita tanda ada buah itu.
Dia kasih tahu, ini yang kita bagi 2. Di bagian pertama kita belajar 4 saja. 1. Tetapi buah roh ialah 1 apa? Apa? Kasih. Saudara tanya diam-diam dalam hatimu, saudara memiliki kasih atau tidak? Yang tidak pura-pura itu. Itu saudara ada kasih atau tidak? Coba tanya diam-diam dalam hati. Kenapa hal itu serius? Saudara hafal, ikut yang saya omong. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Saya ulangi, kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Tidak. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya jangan ada orang Kristen bilang kepada sahabatnya Pak Ferry, saya terlalu hargai Pak. Tapi waktu saya lihat Pak punya sifat asli begini, maaf. Itu bukan kasih. Egois. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Jadi makanya saya tanya, saudara memiliki kasih atau tidak? Yang paling gampang mengkonfirmasi ini adalah ibu-ibu. Ibu-ibu paling gampang mengkonfirmasi ini. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu. Ada suara bapak juga. Mungkin Zoom nyatu dengan ibu. Ada. Saya mau tanya. Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya sesar itu abnormal itu kan. Kalau normal dia keluar sah. Oke. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami saja tidak bantu kan. Suami-suami hanya taruh tangan di kepala terus bilang, Yesus. Paling-paling hanya gitu. Sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan, kira-kira ini anak muka ikut siapa ini. Paling-paling hanya begitu. Tapi tidak. Oke. Sekarang anak-anak mesti tahu. Anak-anak, di sini tidak ada anak-anak. Nenek-nenek semua itu. Anak-anak itu, kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Banyak orang tua tidak tidur karena anak-anaknya. Jam 3 subuh masih ada ibu-ibu, papa-papa yang goyang-goyang depan anak begini. Betul? Oke. Dalam keadaan kondisi sempoyongan karena tidak tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu tuh kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana gigit dia coba. Tidak, tapi sudahlah. Ibu lagi, enggak usah diprotes lah. Oke. Anak-anak. Kamu kan lahir tidak tahu bicara kan? Atau siapa yang lahir langsung yes, tidak ada. Orang tua ajar bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu dorang sejadi remaja, jadi pemuda. Sudah bisa bicara. Ada suka bicara sama papa mama? Suka bicara sama papa mama? Tidak tahu bicara, orang tua ajar satu-satu suku kata. Sudah pandai bicara, ada suka bicara papa mama dengan papa mama? Lebih suka bicara dengan teman. Pertanyaan terakhir. Susah-susah kita besarkan dorang, ajar bicara. Lebih suka bicara dengan teman daripada yang kita. Pertanyaan terakhir. Siapa suruh kasih makan dorang? Kenapa mau kasih makan dorang? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan.
Kasih tidak terbatas. Makanya saya bilang ibu-ibu paling bisa mengkonfirmasi tentang kasih. Anak-anak, kamu kan lahir tidak bisa jalan kan? Atau anak mana yang lahir langsung lompat-lompat begini gitu. Nah ada tuh. Orang tua ajar jalan pegang di tangan. Satu-satu langkah diajar. Nah, itu jalan belakang itu. Waktu dia sudah remaja, sudah pemuda, sudah bisa jalan. Suka jalan sama papa mama? Lebih suka jalan dengan? Pertanyaan terakhir, kenapa tidak suruh teman beli handphone kasih? Kenapa orang tua mesti beli? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terbatas. Orang tua sampai bilang begini, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi biar orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dia mau pakai stagen. Tapi dia utang demi anak-anaknya sekolah. Amin. Tapi adakah tidak remaja yang ketika salah paham, salah bicara dengan orang tua tidak mau ikut dia punya mau, dia banting pintu di rumah. Ada? Ada? Itu anak ada di sini. Pendeta mau kasih tahu, kamu anak-anak yang banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kamu belum tahu. Kalau kamu sudah tahu dia harga pintu, pasti tutup dengan pertanyaannya. Siapa suruh mau urus dorang? 1, 2, 3. Kasih tidak Orang tua pernah bilang begini. Busuk-busuk juga kamu itu kita punya anak. Pernah dengar? Sudah pernah tanya kembali orang tua bilang, kenapa bilang kami busuk? Pernah? Jadi kasih tidak terpatahkan. Hari ini kalau saudara hanya bisa mengampuni orang yang mengampuni saudara tidak ada kasih. Jangan bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Kalau kasih tidak ada padamu. Pertama, tetapi buah roh ialah kedua, setelah kasih apa? Sukacita. Saya mau tanya saudara dulu. Sukacita dan senang beda atau sama? Sukacita dan senang beda atau sama? Beda. Dia tulisan saja beda. Sukacita itu berbeda dengan senang. Senang itu adalah kepuasan karena kita terima sesuatu yang dari luar. Namanya senang. Sukacita itu berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Sama-sama, 1, 2, 3. Sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Dan kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati. Dan kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan, kan kita tidak tahu. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik senang, baik. Mari kita jujur. Banyak kali orang cari Tuhan untuk dapat senang. Bukan dapat sukacita. Banyak kali orang ikut ibadah untuk dapat senang. Bukan dapat sukacita. Banyak kali orang beribadah supaya senang. Bukan sukacita. Demi nama Tuhan saya mau bilang pada saudara. Kalau senang yang saudara cari, dunia dapat berikan bagi saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Tidak dengan sukacita. Uang banyak itu bisa beli apa saja. Tapi Tuhan sudah atur. Sukacita tidak terbeli dengan uang. Sukacita itu sikap terhadap keadaan. Saudara ada masalah kok? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua.
Soal bukan soal. Cara kita menangani soal yang biasanya jadi soal. Sikap terhadap masalah itu lebih penting dari itu masalah. Yang anak muda pernah putus cinta? Masalah atau bukan? Masalah. Lebih masalah lagi kalau tambah baygon setengah gelas. Itu tambah masalah. Sikap terhadap masalah lebih penting. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Kalau dia sudah mati, mau pakai kacamata, kok tidak penting lagi. Ya, tidak penting lagi. Nah, karena itu saudara, kalau saudara masih hidup, pasti ada masalah. Pasti toh. Suami istri ada masalah, de ipar-ipar ada masalah, dan tetangga ada masalah, de mertua ada masalah. Pinjaman online ada masalah. Masalah semua. Sikap terhadap masalah itu lebih penting. Karena itu saudara, cari Tuhan. Jangan hanya untuk dapat senang. Senang itu bagian dari sukacita. Tapi senang itu bukan sukacita. Sama seperti ban itu bagian dari oto. Tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan sampai saudara baru naik ban pikir ada naik oto. Hei, banyak jemaat ini mencari kesenangan. Akhirnya gampang terbeli dengan kesenangan. Apalagi tadi kalau kelas kita hanya pada beragama tapi tidak beriman. Lantas orang menawarkan kesenangan. Ya gampang. Gampang sekali untuk jatuh. Kan kita cari kesenangan. Bukan sukacita. Nanti sebentar kita bicara paling tadi di ibadah kedua tentang lalu bagaimana kita menyatu. Supaya betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudah 2. 3 apa? Oke, dari 1. 1 apa tadi? 2. 3. Damai sejahtera. Hafal sama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Ulang. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Rujukan paling jelas itu adalah untuk menyatakan damai sejahtera bagi isi dunia. Tuhan Yesus itu berkorban bagi kita sekalian. Amin. Kalau begitu, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan tidak semuanya enak dirasa. Tidak semuanya enak dirasa. Yang mendatangkan kebaikan itu tidak semua enak dirasa. Pernah sakit? Pernah dapat obat? Itu obat pahit pernah dengar? Pernah rasa? Pernah pi dokter? Kena suntik? Enak. Untuk mendatangkan kebaikan itu kadang sakit. Ini kita timur ini muka ganas betul. Dapat lihat itu jarum kici begini takut. Padahal untuk mendatangkan kebaikan. Ada yang pernah sakit gigi? Enak. Itu yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum rasa. Sakit gigi itu mengerikan. Kepala di bawah, kaki di atas. Tidak bisa tidur. Putar-putar, tetangga putar tep, kita tersinggung di sini. Hati sakit. Semua ikut sakit. Nah, siapa yang sakit gigi terus dia ambil air hangat. Dia ambil gula, bikin manis tinggi. Terus dia kumur-kumur. Terus kita tanya, loh sakit gigi, yuk kenapa kumur air manis? Biar ini ulat dapat manis-manis dia stop sudah. Begitu. Untuk sebuah penyembuhan, dia butuh obat yang pahit. Banyak orang tidak mau berproses dengan Tuhan. Baru dapat tantangan kici subang lari. Baru dapat masalah sedikit sudah tidak percaya. Tapi bicara tentang Tuhan terus. Segala sesuatu mendatangkan damai sejahtera.
Ini ada orang timur di sini? Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua. Saudara tidak usah lah. Orang tua di kampung itu, di timur itu ajar kita. Kalau pohon tidak berbuah, pohon nangka itu tidak berbuah. Ambil parang, cincang itu pohon punya batang. Tahun depan dia berbuah. Untuk mendatangkan kebaikan, butuh sedikit dicincang. Pertanyaannya, saudara mau dicincang? Supaya berbuah sedikit mau. Ada banyak jemaat itu kan tukang tersinggung. Pendeta baru khotbah sedikit. Keluar dari. Di sini ada begitu. Ada kok tidak? Saya lihat dorang ragu-ragu. Ya. Saudara, untuk mendatangkan kebaikan itu. Wah, itu kadang-kadang di obat tidak enak sih. Tapi mau tidak mau memang harus begitu. Nah, berapa banyak orang yang punya simbol-simbol kekristenan, hidup secara rohani, dan dia mau supaya dia betul-betul tinggal di dalam Tuhan. Tuhan berproses bersama-sama dengan dia. Itu kita punya persoalan. Dan persoalan itu serius bagi kita. So, 3 Pertama tadi apa? 2. 3. 4. Oke. Sabar. 1, 2, 3. Saudara orang sabar. Kita ini kaitan dengan senang tadi. Kalau senang kita sabar. Kalau tidak senang tidak sabar. Kemarin Pak Dokter bilang. Waktu kita cerita di atas mobil, beliau bilang begini. Kalau nonton film itu bisa berlama-lama. 2-3 jam tidak apa-apa. Padahal itu film dia sudah tahu endingnya, yang susah pasti menang. Tapi bisa berjam-jam. Baru dengar khotbah 30 menit pendeta dia Makanya saya tanya saudara-saudara orang sabar. Alkitab menjelaskan kesabaran itu ada 2. Ada berapa? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu yang kita kepingin supaya segera berakhir sudah. Sakit, utang, kegelisahan. Kita kepingin segera selesai. Tapi Tuhan bilang, sabar. Ada banyak anak remaja dan pemuda yang buru-buru mau menikah sudah tidak bisa lagi. Anak muda. Saya mau kasih tahu kamu. Kalau masih bisa menikmati masa muda, nikmati saja dulu. Nggak usah buru-buru. Menikah itu yang punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu habis. Itu tinggal dia punya lebah. Jadi tidak usah buru-buru. 1, 2, 3. Sabar. Pendeta Yandi baru menikah pasti 15 tahun. Jadi kami yang sudah nikah 15 sampai 20 tahun. Kalau ikut acara-acara resepsi pernikahan. Kan resepsi pernikahan tuh gaya-gaya tuh. Pas acara tuh wedding kiss. Pakai lagu-lagu lagi. Wih mantap. Itu yang sunikah 15-20 tahun. Lihat pasangan muda ini menikah dong. Dorang berciuman mesra, romantis. Itu yang sunikah 15-20 tahun hanya bilang begini. Hari pertama. Jam buru-buru. Saya bicara satu video dia cukup luas. Waktu saya bilang begini. Pacaran dan menikah itu 2 hal yang beda. Waktu pacaran itu. Yang laki-laki itu bisa datang bawa bunga sembunyi di belakang. Apalagi bulan
Februari. Apalagi tanggal 14 Februari itu hari apa? Hari pemilihan umum. 14 Februari itu hari apa? Hari Rabu. 14 Februari itu hari apa? Hari Valentine. Laki-laki bisa bawa bunga sembunyi di belakang sambil berlutut. Romantis sekali dia bilang, I love you. Pacaran. Sudah nikah 5-10 tahun paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang di meja baru dia bilang kau tumis kau makan. Jadi satu kata sama-sama 1, 2, 3. Sabar. Waktu pacaran yang perempuan berani terantuk di batu. Laki-laki bisa marah batu. Batu kan. Pacaran. Sudah menikah. Istri berani terantuk sedikit di batu. Kau taruh kau mata di mana? Dasar perempuan tanganga. Akan ada berubah jadi 1, 2, 3. Sabar. Waktu pacaran, yang perempuan belum jatuh laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, non, jatuh dulu, ini mau tangkap. Sudah menikah naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor lupa ambil dia punya istri. Yang istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil saya? Aduh sayang minta maaf. Sayang sulunas tapi motor ini. Masih kredit ini. Jadi tidak usah buru-buru. Tidak ada satu rumah tangga aman dari masalah. Apalagi mengurus masalah tanpa kesabar. Repot. Nah, coba cek diri itu kesabaran ada di kita atau tidak. Itu pertama. Sabar terhadap. Nah lupa buang. Sudah ketawa-ketawa ini yang tidak dengar. Sabar terhadap situasi. Yang kedua, sabar terhadap orang tertentu. 1, 2, 3. Ada orang yang dia punya kehidupan itu sangat menjengkelkan. Menjengkelkan. 1, 2, 3, sabar. Ada tetangga-tetangga itu yang terlalu menjengkel. Hanya satu kata, 1, 2, 3. Ada teman di sebelah itu yang terlalu menjengkel. Satu kata sama-sama. Ada suami yang terlalu menjengkelkan. Ada istri yang terlalu menjengkel. Ada. Itu istri ada di sini yang menjengkelkan. Satu kata sama-sama. Kenapa sabar? Sabar itu ada proses di dalamnya. Sabar itu ada proses. Banyak orang tidak mau berproses. Semua kan instan tanpa kesabaran. Ini dulu ada satu binatang dia punya nama ayam. Sekarang juga ada ayam. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya bikin manusia bingung.
apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita jadi pusing. Tapi saya mau tanya, ada yang pelihara ayam kampung? Ada? 2 ekor ada? 5 ekor begitu ada? Boleh kasih pendeta 1. Saudara lihat ayam kampung itu, kita pelihara setengah tahun, masih kecil juga. Tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Karena ini ayam mengerti bagaimana berproses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong itu baru pelihara 1 bulan saja, dia mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia mata begini. Tapi itu ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor, dia punya kaki patah. Dia dengar anak-anak gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Kan itu ayam tidak mengerti Satu waktu, iblis datang bilang begini, Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu itu jadi roti supaya engkau makan. Posisi waktu itu Tuhan Yesus lapar. Karena puasa berapa lama? 40 hari. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Rubah atau tidak? Tidak. Padahal Tuhan Yesus bisa rubah atau tidak? Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus tidak mau rubah? Padahal ada lapar dan bisa rubah. 2 jawaban. 1. Dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, itu di toko bakery itu tiap hari mujizat. Mujizat roti manis lah, mujizat roti tawar lah. Apa-apa tuh berproses sedikit. Tadi malam waktu makan sama-sama dengan hamba Tuhan, saya bilang begini, ini anak muda dong, ini kacau. Tiap hari hanya kerja judi mabok, judi mabok, judi mabok. Tapi dia bikin story tulis, semua akan indah pada waktunya. Tanpa proses dia mau indah apa? Saudara tahu dalam perjalanan dengan Tuhan, dalam kesabaran kita berjalan dengan Tuhan, kita menemukan jawaban dan bukan pertanyaan. Nuh, waktu Tuhan bilang Nuh, buat bahtera. Mestinya dia bertanya. Dia tidak tanya. Dia kerja saja. Mestinya dia tanya, Tuhan, laut di mana? Dia pikir. Nuh, nanti bikin dia itu bertingkat-tingkat. Nuh tidak tanya, dia kerja saja. Nuh, jangan lupa bikin dia pun kamar banyak-banyak ya. Mestinya Nuh tanya, karena dorang hanya 8 orang. Itu pun berpasang-pasangan suami istri. Mestinya dia tanya, dia tidak tanya. Nanti air bah itu datang, baru Nuh mengerti. Ini jawaban. Proses. Ini jawaban. Tuhan mulai biarkan ini binatang-binatang mulai masuk. Baru Nuh mengerti. Betul. Mesti bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau di samping Nuh pun kamar itu langsung kandang babi. Kan repot itu Nuh. Oh betul. Tugas dia hanya ikut perintah Tuhan. Berproses dalam kesabaran. Ini Tuhan biarkan ini binatang mulai masuk. Gajah masuk, singa masuk, ular masuk. Baru Nuh yakin. Betul. Mesti berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Itu kan dia keluar, dia subangka-bangka kan di sini. Dalam perjalanan itulah orang menemukan jawaban. Saudara, kadang-kadang kita tidak mau berproses. Tapi mau hidup dalam roh. Lah, mau bagaimana? Itu hal yang serius sekali bagi kita. Saudara, terkoneksi betul. Saudara lihat Daud,
Yakub, seorang pemimpi, disayang oleh orang tua. Ini Yakub, Yusuf, pemimpi, disayang oleh orang tua, tidak disukai oleh saudara, dijual 2 kali, korban fitnah di rumah Potifar, masuk penjara, menjadi penguasa kedua setelah Firaun. Kelaparan itu datang ketika keluarga dan saudara-saudaranya datang. Waktu dorang mulai tahu ini Yusuf yang dijual, dorang bilang begini, sekarang kami susah. Apa kata Yusuf? Dia bilang tidak. Sekarang saya tahu bukan kamu yang taruh saya di sini, tapi Tuhan yang menempatkan saya di sini untuk menolong kamu. Untuk mengerti jawaban Tuhan itu prosesnya panjang sekali, melewati 1-2 jalan yang terjal dan berliku-liku. Baru dia mengerti. Berapa banyak kita yang begitu? Saudara tahu terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, kita imani, kita katakan, kita lakukan. Saya kasih contoh. Kadang-kadang orang bilang ada Roh Kudus. Tapi dia tidak pakai Roh Kudus dalam hidup. Contoh. Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu di otak. Yo, mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak kau tolong kasih tahu kaki. Supaya kalau ada ototrek lari kencang ikut jalan raya. Kaki jangan lompat di tengah jalan. Dimati. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi yang antar itu anak pergi sekolah. Bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa dalam roh. Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis Bapak, menangis. Jadi mujizat itu ada, tapi saya tidak sarankan saudara berharap pada mujizat. Mujizat itu bagian Tuhan. Bagianmu laksanakan. Itu maksimal. Nanti baru Tuhan atur bagiannya. Oh, ada mujizat. Jangan sampai saudara pemalas kerja. Baru orang yang kerja biar dapat makan. Tidak usah kerja. Yang penting coba. Coba nanti. Ora et labora artinya? 75 sih. Yang 100 itu bukan itu dia punya jawaban. Kalau ora et labora itu berdoa dan bekerja. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja. Keras! Berdoa dan bekerja. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga. Kerja sukses apa? Proses. Tapi proses itu menolong kita untuk berjalan dengan baik dalam pengambilan keputusan. Saya mau tanya terakhir karena kita sudah jam. Masak mie itu cepat atau lama? Cepat atau lama? Lama atau cepat? Teorinya cepat. Kalau tidak segera ambil keputusan dia jadi lama. Kalau saya bilang saya punya istri, "Mah, saya mau makan mie." Ibu ke dapur 2-3 menit dia datang tanya, "Pah, mie goreng atau mie kuah?" Terus kita bilang mie kuah sayang, mie kuah. Ibu ke belakang 2-3 menit dia datang tanya, "Kuah banyak atau sedikit?" Taruh banyak saya tidak apa-apa. Dia ke belakang 2-3 menit dia datang tanya, "Pakai telur atau tidak?" Mama taruh saja tidak apa-apa. Dia ke belakang 2-3 menit dia tanya lagi, "Pakai sayur atau tidak?" Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya. Nafsu makan habis sudah kita. Jadi jangan barang yang prosesnya sebenarnya pendek, yang tidak terlalu butuh apa,
Kalau saudara mau mengampuni, saudara mau bergereja, mulai untuk ibadah di rumah tiap malam, mulai hari ini. Jangan bilang sabar. Kalau saudara mau berhenti merokok hari ini, sabar nanti. Itu bukan sabar. Menjengkel. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Angkat hati, firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Mari berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kami renungkan dalam keterbatasan kami tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu akan jadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Kami pasti tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Karena itu penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan.